Hai, namaku Mia, aku 17 tahun. Pernahkah kamu berdebat dengan teman baikmu tentang seorang pacar, sampai dia memblokirmu dan tidak mau melihatmu sama sekali? Tonton video ini sampai akhir dan kamu akan pelajari bagaimana aku mencoba untuk menggoda tunangan dari teman baikku untuk membuktikan bahwa dia adalah mata keranjang dan bagaimana itu berakhir. Aku memiliki seorang sahabat, Olivia, yang berumur 19 tahun dan akan menikah. Kita dekat sejak masa kecil, orang tua kami berteman dan kita sekarang menjadi tak terpisahkan. Aku tertarik dengan psikologi. Aku selalu tertarik untuk mengerti mengapa orang bertingkah laku tertentu. Apa rahasia dari sebuah keluarga bahagia? Bagaimana menemukan dirimu di dalam hidup? Aku memiliki banyak pertanyaan, dan aku berharap untuk menemukan jawabannya dengan bantuan psikologi. Bersama dengan Olivia, kita mulai pergi ke kelas klub psikologi di kota kami. Aku membaca banyak artikel di internet dan membagikannya dengan seorang teman. Tapi lalu dia mulai bolos sekolah dan dia bahkan tidak punya waktu untuk membaca. Dia bertemu Ed dan sangat jatuh cinta dengannya. Olivia bahkan berhenti berbicara denganku dan menghabiskan semua waktu luangnya dengan pacarnya. Aku percaya bahwa persahabatan lebih kuat dari cinta. Tapi aku tidak menilai Olivia tahu akan sifat romantis dan hasratnya. Aku penasaran akan apa yang dia lihat di Ed. Pernahkah temanmu mengorbankan persahabatanmu karena pria baru? Apakah mereka menjadwalkan ulang pertemuan kalian? Menunda rencana bersama? Dan semua karena hasrat yang lain. Dan lalu suatu hari, sebulan setelah pembicaraan terakhir kami, Olivia menghubungiku sangat senang dan berkata bahwa dia akan menikah. Aku sedikit tersinggung. Sahabatku akan menikah dan dia memberitahuku lewat telepon, tidak secara langsung. Dan aku masih belum menemui calon suaminya. Tapi lalu Olivia berkata bahwa pernikahannya 2 minggu lagi, dan dia ingin aku menjadi pendampingnya dan membantu persiapannya. Aku sangat menyayangi Olivia dan tidak bisa menolaknya. Aku senang untuk membantunya. Kita mulai memilih tempat perayaannya bersama dan memesan sebuah kue pernikahan dari sebuah toko kue. Olivia sangat menginginkan ingatan indah akan pernikahannya dan meminta aku untuk mencari tempat indah untuk sebuah pemotretan. Aku tahu sebuah tempat dan menyarankan temanku untuk pergi ke sana. Tapi Olivia terlalu sibuk mencoba gaun pernikahan khusus. Jadi dia mengirim Ed. Aku tidak keberatan. Itu adalah alasan untuk mengenalnya lebih baik. Kita tidak memiliki banyak waktu untuk mengenal satu sama lain di kesibukan pernikahan ini. Aku ingin tahu orang seperti apa dia, karena aku mengkhawatirkan temanku. Kita pergi ke pantai dengan Ed, dan dia sangat baik dan bercanda sepanjang jalan. Aku merasa menyukainya, tapi persahabatan sakral untukku. Kita tiba di tempatnya, mengambil beberapa contoh foto, memilih sudut terbaik. Dan lalu, di salah satu saat selfie, Ed mencium leherku seperti dia sedang berlatih untuk sebuah foto pernikahan. Aku malu akan perbuatannya. Dia tertawa dan berkata bahwa dia membayangkan Olivia, bukan aku. Aku memaksakan senyuman, tapi sesuatu di dalam diriku berdetak. Aku berpikir itu aneh. Aku merasa aneh. Aku tidak mau membuat Olivia sedih. Aku memutuskan untuk menyelesaikan sesi foto dan segera pulang. Aku tidak nyaman berada berdua dengan Ed. Itu seperti tidak ada yang terjadi dengannya. Dia masih bercanda dan tersenyum padaku. Aku mengirim foto pantai pada Olivia, tapi aku menghapus foto dengan ciuman itu. Temanku senang dengan pemandangannya dan berterima kasih. Aku sedikit malu bahwa aku tidak mengatakannya apa yang terjadi. Walaupun mungkin aku membayangkannya dan Ed sebenarnya hanya berpose ke kamera, melatih ciuman pernikahan dengan Olivia. Olivia harus memilih bunga dan dekorasi pernikahan untuk gedungnya. Jadi kita bertemu di toko bunga. Ketika dia sedang mendiskusikan semua detail ke florist, aku memutuskan untuk pergi ke kafe kopi di seberang jalan untuk sebuah kopi. Karena itu akan menjadi hari yang panjang. Aku ingin sedikit bersemangat. Selagi aku menyeberang jalan, aku melihat sekitar. Melihat pasangan dan senang bahwa banyak orang menemukan separuh jiwanya dan hidup bahagia. Aku bahkan iri pada Olivia karena dia juga telah menemukan cinta dalam hidupnya. Dan aku sekarang tanpa seorang teman. Ketika aku sedang memikirkannya, aku melihat ke jendela dari rumah yang memiliki kedai kopi. Dan melihat pasangan berciuman di salah satunya. Dan pria itu terlihat seperti Ed.
Aku melihat lebih dekat, dan aku benar. Itu Ed. Dan dia berciuman dengan seorang gadis asing. Aku tidak percaya bahwa Ed menyelingkuhi Olivia ketika dia sedang mempersiapkan pernikahan. Aku segera mengambil kopi dan pergi kembali dengan intensi memberitahu Olivia semuanya. Dia tidak berhak diperlakukan seperti ini. Dia harus tahu kebenarannya. Tapi ketika aku kembali ke toko, aku melihatnya sangat senang dengan bunga. Olivia memilih rosa putih. Dia berkata itu adalah simbol cinta sejati. Dia mengakui bahwa dia sangat mencintai Ed, dan jika sesuatu terjadi padanya, dan dia menghilang dari hidupnya, dia akan mati karena duka. Dia menginginkanku untuk mengerti perasaannya. Dan bukannya memberitahu soal Ed, aku tidak berkata apapun. Aku takut melukai hati temanku, dan aku tidak tahu bagaimana sebaiknya memberitahunya bahwa Ed adalah pengkhianat dan tukang selingkuh. Apa yang akan kamu lakukan di posisiku? Seberapa sering kamu harus memberitahu orang terdekatmu tentang berita buruk? Aku bingung dan sedih karena situasi ini. Aku memutuskan untuk meminta saran dari ibuku. Ibuku sangat beralasan dan adil, dan aku berharap dia bisa menolongku. Ibuku berkata bahwa selingkuh adalah tuduhan yang serius, dan itu lebih baik untuk memeriksanya dengan berhati-hati untuk melihat jika itu benar sebelum memberitahu Olivia. Tapi di sana masih ada kesempatan bahwa Olivia tidak akan mempercayainya. Cinta itu buta, kita terkadang tidak menyadari atau tidak mau menyadari perlakuan pasangan kita. Keesokan harinya Olivia menghubungiku lagi. Menangis memintaku untuk mengajak Ed ke toko perhiasan di kota sebelah. Hanya di sana mereka menjual cincin kawin yang mereka butuhkan. Dan jariku berukuran sama dengan Olivia. Aku tidak bisa menolaknya. Tapi itu sulit untuk melakukannya setelah apa yang kulihat. Aku tidak tahu harus bersikap seperti apa. Di perjalanan, dia tidak biasanya terdiam dan berpikir. Aku juga tidak ingin bicara dengannya. Lalu seketika dia berkata bahwa dia melihatku dari jendela hotel kemarin. Dan tahu bahwa aku melihatnya dengan wanita lain. Dia berterima kasih padaku karena tidak memberitahu Olivia tentang itu. Dan bertanya apa yang bisa dia lakukan untukku. Sebagai balasan aku tutup mulutku. Dia berkata bahwa dia siap untuk memenuhi permintaanku, bahkan yang terlarang. Aku jelas tidak mengharapkan ini. Sebenarnya aku ingin memberitahu Olivia, tapi aku merasa kasihan pada temanku. Dan sekarang aku melihat Ed bahkan lebih kasihan untuk apa yang dia lakukan dan mulai menggodaku dengan cara yang kurang ajar. Dasar brengsek. Aku marah tapi tidak menunjukkannya. Aku memiliki rencana di pikiranku. Aku berkata bahwa aku tidak menyalahkannya untuk prank inosennya dan siap untuk mendukung mereka. Ed melihat itu sebagai kesempatan, menghentikan mobilnya dan menciumku tepat di mulut. Aku berhasil menyalakan mode foto di handphoneku dan diam-diam memotretnya. Sekarang aku memiliki kotorannya dan setidaknya memiliki bukti bahwa dia mata keranjang dan tidak akan melewatkan wanita. Aku tidak menggodanya lagi dan aku mencoba untuk menghindari terlalu dekat dengannya. Ed sangat tidak sopan denganku. Dia berbohong pada teman baikku dan ingin berselingkuh, bahkan denganku. Kita membeli cincinnya. Mereka sangat cantik. Sayangnya itu sia-sia. Setelah perjalanan ini, aku berencana untuk membuka mata Olivia bahwa dia akan membatalkan pernikahan ini dan tidak menghubungkan hidupnya dengan seorang pengkhianat. Kita bertemu di salon. Dia bersiap untuk manikur. Aku memutuskan untuk langsung berbicara tentang Ed. Tapi aku mulai terlalu jauh, dan aku tidak bisa perlahan mempersiapkan temanku. Aku bertanya apa dia yakin dia ingin menikah, karena menikah adalah selamanya. Dan bagaimana jika Ed bukan orang yang tepat yang dia inginkan, dan dia keliru melihatnya. Bagaimanapun juga mereka berkenalan belum lama, dan tidak memiliki waktu untuk mengenal satu sama lain dengan baik. Olivia melihatku dan berkata aku hanya iri. Aku tersinggung karena aku ingin Olivia bahagia. Dan aku ingin menyelamatkannya dari patah hati. Dia tidak mempercayai intensiku. Jadi aku mengeluarkan teleponku dan menunjukkannya foto diriku dan Ed berciuman di mobil. Kenyataannya seharusnya merubah pikirannya. Olivia melihat fotonya dan menangis. Aku menaruh tanganku di sekitarnya dan mulai mengelus rambutnya, meyakinkannya bahwa dia akan menemukan yang lebih baik dari Ed, bahwa semuanya ada di depannya.
Dan ini bukan cinta terakhir dalam hidupnya. Ketika Olivia tenang, dia melihatku dan berterima kasih padaku telah menunjukkan wajahku yang sebenarnya sebelum pernikahannya. Olivia menuduhku menggoda Ed, menyebutku pengkhianat dan melarangku untuk muncul di pernikahannya atau di hidupnya. Itu bagaimana aku kehilangan sahabatku. Olivia meminta aku pergi dan tidak merusak mood pre-weddingnya dan mencegahnya untuk mempersiapkan lebih jauh. Aku meninggalkan salon dengan tangis di mataku. Aku sangat terluka bahwa temanku tidak mempercayaiku. Kita telah banyak melalui banyak hal. Aku bersedia melakukan banyak hal untuknya. Dan karena seorang brengsek yang tidak berhak akan sehelai rambut di kepalanya, dia mengakhiri persahabatan panjang kami. Itu adalah salahku. Rencanaku untuk membongkar Ed gagal dengan buruk. Ya, foto diriku menciumnya bukan solusi terbaik. Aku terlihat seperti seorang penggoda dan dia terlihat seperti korban tak bersalah. Ed mungkin berhasil kabur darinya dan menyalahkanku. Biarpun perkataan Olivia menyakitkanku, aku sangat ingin menyelesaikan rencanaku. Temanku harus diselamatkan dari orang ini. Dia akan menghancurkan hidupnya. Dan aku tidak memiliki pilihan selain beralih ke saudara Olivia, Max. Dia berumur 20 tahun. Dia mengenal Ed lebih lama dari kami. Jadi aku meragukan Max akan berada di sisiku. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin menghindari pernikahan ini dengan cara apapun. Aku menunjukkan Max foto diriku mencium Ed. Berkata padanya tentang melihat Ed dengan wanita lain dari jendela hari sebelumnya. Aku memohonnya untuk mempercayaiku dan menolongku mencegah Olivia menikahi pengkhianat ini. Max awalnya melihatku konyol. Dan lalu aku berkata padanya bahwa Olivia memutuskan persahabatannya denganku dan melarangku untuk datang ke pernikahannya. Tapi itu tidak penting untukku, karena aku hanya ingin yang terbaik untuknya. Jadi aku melakukan apapun yang bisa mengeluarkan Ed dari hidupnya. Pernahkah kamu mencoba untuk menolong temanmu melawan keinginannya? Bahkan jika kamu tidak dianggap lagi sebagai teman. Max tahu apa arti persahabatan untuk Olivia dan bagaimana perasaanku tentangnya. Dan dia sering menyebut kami saudara. Dia tahu bahwa aku tidak pernah ingin melukai temanku. Jadi Max setuju untuk membantu, tapi menawarkan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dari perilaku Ed. Kita memutuskan untuk mulai mengikutinya. Max berkata bahwa Olivia dan Ed merencanakan untuk pergi ke mall untuk membeli beberapa barang kecil untuk pernikahannya. Aku pergi ke sana dengan harapan bahwa Ed akan menyingkir dan entah bagaimana bertingkah dan aku akan mengambil fotonya. Tapi aku sangat tenggelam dalam mengikutinya sampai aku tidak menyadari ketika aku menghampiri Ed dan Olivia. Mereka langsung melihatku. Aku menyapa mereka dan Olivia bertingkah seolah dia tidak mengenalku. Itu menohokku. Dia mengacuhkanku, tapi memaafkan Ed yang sangat bersalah dan tersenyum manis kepadanya. Aku ingin berbicara lagi dengannya dan menjelaskan semuanya. Aku merindukannya dan pertemanan kami. Dan lalu seketika aku mendapat sebuah pesan dari Olivia berkata bahwa dia akan menungguku selama 5 menit di bagian kosmetik. Ini membuatku senang, sekaligus waspada. Kenapa dia melewatiku dengan suasana tidak enak? Aku lari seperti peluru ke bagian kosmetik untuk mencari tahu. Olivia terburu-buru di sana, gelisah dan hilang. Dia melihatku depresi. Olivia menemukan pesan Ed dengan seorang gadis dan mereka mendiskusikan banyak hal intim tentang malam sebelumnya. Ketika Ed bertemu dengan teman di sebuah pesta bachelor. Olivia segera mengingat fotoku dan apa yang aku katakan tentangnya. Dan dia mendapat pandangan bahwa Ed tidak seperti yang dia katakan. Bahwa dia tidak mencintainya dan berselingkuh. Tapi Olivia takut untuk membatalkan pernikahannya. Semuanya sudah siap. Dan dia meminta saranku harus berbuat apa. Aku meyakinkan temanku dan berkata bahwa aku akan mendukungnya. Aku memiliki sebuah rencana untuk membongkar Ed tepat di pernikahan. Seperti kecelakaan, dan dia akan mengacaukan pernikahannya dan membuat dirinya terlihat bodoh. Ini akan menjadi pelajaran untuknya. Olivia sedikit tenang, berhasil mengumpulkan dirinya dan memelukku seperti di masa lalu. Aku sangat merindukannya. Aku tersentuh dan ingin untuk melenyapkan Ed, yang menyebabkan banyak masalah pada kami. Hari pernikahan tiba. Aku seharusnya ada di sana dengannya, tapi aku harus melakukannya tanpa terlihat. Jadi aku menyamar sebagai seorang pelayan. Tidak akan ada yang memperhatikan pelayan. Ed tidak melihatku, dan tidak ada yang bisa mengagalkan rencana kami.
Saat pengangkatan gelas dan pidato dari sang pengantin pria datang, Ed pergi ke panggung, berterima kasih pada para tamu karena telah datang, dan meminta mereka untuk membuka amplop, yang menurutnya sebuah kejutan yang menunggu mereka. Semua tamu memiliki sebuah amplop di bawah piring mereka, di mana di sana ada sebuah pesan, sebuah rasa syukur dari pengantin pria dan wanita. Tapi melainkan itu, ada foto Ed mencium seorang gadis asing, dan di screenshot dari pesan romantis mereka setelah sebuah malam. Aku mengikuti Ed untuk beberapa hari sebelum pernikahannya, dan aku bisa mengumpulkan bukti yang akan memberitahu semuanya siapa dia sebenarnya. Ketika semua orang melihat foto ini, banyak orang mulai meninggalkan meja. Di sana ada kebisingan di ruangan, dan seseorang dari sisi Olivia bahkan berusaha menendangnya. Pernahkah kamu menjadi seorang tamu di pernikahan atau acara keluarga lainnya? Dan di sana semuanya menjadi kacau, dan perayaannya berubah menjadi kekacauan dan kebingungan. Aku melihatnya dari pintu dapur. Liburan berubah menjadi tragedi keluarga, dan Olivia tidak bisa menghadapi ketegangan dan menghilang dari keramaian. Aku merasa kasihan untuknya. Tapi di dalam hati, aku merasa senang karena Ed terbongkar secara publik. Dia menyadari apa yang dilihat para tamu, dan lari ke arah dapur, untuk lari dari pandangan kerabat pengantin wanita yang marah. Dan lalu dia bertemu dengan pandanganku. Dia melihat wajah bahagia aku dan berubah marah karena kemarahan. Ed menyadari bahwa aku ada di balik pertunjukan ini. Bahwa aku membuatnya. Dia dengan marah datang padaku seperti akan membunuhku. Aku bahkan sedikit bingung, tidak tahu harus berharap apa, dan mundur. Dan lalu orang tua Olivia muncul dan mereka menjepit Ed dengan lengan, dan berkata bahwa mereka harus berbicara serius, dan mereka menyeretnya pergi. Aku akhirnya bernapas. Itu berakhir. Temanku selamat. Aku pulang ke rumah dengan rasa kemenangan. Aku sangat lelah beberapa minggu belakangan. Semua perasaan untuk Olivia, memata-matai Ed, pengembangan rencana untuk balas dendam, dan pembongkaran. Aku tidur selama 24 jam. Aku berpikir Olivia butuh waktu sendiri juga. Jadi aku mengambil waktu setelah pernikahan dan tidak menghubunginya untuk beberapa hari. Dan lalu aku memutuskan untuk menelpon. Tapi menemukan bahwa nomor tidak tersedia. Aku mulai menulisnya di jaringan sosial. Tapi dia memblokirku. Aku jujur tidak mengerti apa yang terjadi. Dan apa yang salah kulakukan lagi. Aku pergi ke rumah Olivia untuk berbicara langsung dengannya. Orang tuanya membukakan pintu. Mereka menyambutku dengan santai, bahkan tidak mempersilahkan masuk. Orang tuanya berkata bahwa Olivia melalui masa sulit. Dia memutuskan untuk menghapus semua orang dari hidupnya yang berhubungan dengan pernikahan gagal ini, dan yang mengingatkannya. Dan aku bukan hanya sebuah pengingat. Itu semua bermula saat aku mengambil foto bodoh diriku dan Ed yang berciuman. Dan foto ini membawaku ke kenyataan bahwa aku sudah menyabotase pernikahannya. Dia butuh waktu untuk menerima dan melupakannya, seperti sebuah mimpi buruk. Tapi bagaimana Olivia tidak mengerti bahwa aku hanya ingin dia bahagia dan menolongnya sebanyak yang aku bisa. Aku tidak berpikir bahwa keinginanku untuk menunjukkan kebenaran akan mengakhiri pertemanan panjang kami. Aku hanya ingin melindungi Olivia dari sebuah pernikahan tidak bahagia dengan seorang suami yang berselingkuh. Dan aku berakhir ada di daftar orang yang harus dihapus dari memori buruk. Setelah semuanya, aku memiliki hak untuk berbicara dengan Olivia. Aku sangat ingin dia menjelaskan penolakannya padaku, dan mungkin merubah pikirannya. Aku menunggunya di taman, di mana dia mengajak jalan anjingnya dan meminta penjelasan dari sisinya. Dan Olivia berkata bahwa dia menemukan sesuatu. Mereka memiliki percakapan panjang dengan Ed setelah pernikahannya terganggu. Dan dia mengaku, meminta maaf, dan berkata bahwa dia bukan satu-satunya pengkhianat, dan bahwa Olivia harus melihat temannya lebih dekat. Ed berkata bahwa dari saat pertama, dia merasakan tatapan menggoda dariku. Dan ketika aku pergi ke laut dengannya untuk memilih tempat pemotretan, aku menciumnya. Dan dia menolakku dan berkata bahwa itu jahat. Olivia bertanya padaku apakah itu ciuman. Aku tidak ingin berbohong padanya dan aku berkata, ya, kita berciuman, tapi bukan seperti yang Ed ceritakan. Tapi Olivia tidak mau lagi mendengarkanku. Dia berkata dia bersyukur akan bantuanku, tapi dia belum siap berada di sekitarku. Olivia tidak mempercayaiku lagi, dan dia benar tentang sesuatu.
Aku menyembunyikan ciuman itu, menghapus fotonya. Aku tidak mengatakan apapun. Aku berusaha ramah. Setelah percakapan ini, aku memutuskan bahwa aku tidak akan pernah lagi ikut campur dalam kehidupan pribadi temanku. Bahkan jika mereka membuat kesalahan di depan mataku. Temanku mempunyai hak untuk menjalani hidupnya seperti yang dia inginkan, dan belajar dari pengalaman pribadinya, membuat keputusan sendiri, dan tidak mendengarkan saran dari orang lain. Jika kamu tersentuh dengan ceritaku, tolong like dan subscribe ke channel ini. Semoga harimu baik dan biarkan orang tercintamu selalu mempercayaimu.